Kemenangan Lionel Messi di Ballon d'Or 2021 ini bukanlah satu-satunya kontroversi di Ballon d'Or. Kita ingat tahun 2010 dan 2013. Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Kacamata Bola. Kali ini saya bakal bahas sesuatu yang lagi trending, yang lagi ramai dibicarakan oleh insan sepak bola, yaitu tentang penghargaan Ballon d'Or yang tahun ini, tahun 2021, dimenangkan oleh Lionel Messi. Saya akan bahas tentang sedikit sejarah dan kontroversi penghargaan ini. Nah, Ballon d'Or ini merupakan sebuah penghargaan paling prestisius untuk pelaku sepak bola atau pemain sepak bola di dunia ya. Dan Ballon d'Or ini penggagasnya adalah France Football. Jadi sebuah majalah di Prancis atau mungkin publik sepak bola Prancis lah, gitu. Mungkin itu spesifiknya bisa dicari tahu ya. Nah, France Football ini pertama kali mengadakan atau menyelenggarakan Ballon d'Or adalah tahun 1956. Oh iya, Ballon d'Or sendiri artinya adalah bola emas dalam bahasa Prancis ya. Pertama kali digagas tahun 1956 khusus untuk pemain Eropa saja. Khusus untuk pemain Eropa saja. Namun ketika memasuki tahun 1995 aturannya diubah, jadi bukan pemain Eropa saja, tapi pemain yang berlaga di kompetisi Eropa Ballon d'Or itu. Nah, lalu berubah lagi ketika memasuki tahun 2007, yaitu bukan hanya untuk pemain Eropa dan pemain yang berkompetisi di Eropa saja, tapi untuk seluruh pemain di dunia. Dan juga ketika tahun 2010 sampai tahun 2015, FIFA mengajak bekerja sama dengan Ballon d'Or. Jadi pada kurun waktu tersebut nama penghargaan ini adalah FIFA Ballon d'Or. Jadi Ballon d'Or dan FIFA Best Player pun beda ya. Jadi teman-teman, dalam satu tahun kompetisi dan satu musim itu ada dua penghargaan yang berbeda. Ballon d'Or itu penghargaan pemain di seluruh dunia untuk satu tahun kalender, jadi Januari sampai Desember. Sementara FIFA Best Player itu dihitung dalam performa dia selama semusim, jadi dari musim panas ke musim panas. Itu perbedaan antara Ballon d'Or dan FIFA Best Player. Nanti kalau yang FIFA Best Player kapan-kapan dibahas ya. Sekarang kita ke Ballon d'Or dulu. Nah, sekarang Lionel Messi terpilih menjadi pemenang Ballon d'Or 2021 setelah tahun kemarin yang digadang-gadang harusnya Robert Lewandowski menang, terpaksa tidak karena alasan COVID-19. Penyelenggaraan FIFA Ballon d'Or ini nggak jadi dilaksanakan ya karena COVID-19. Lalu yang menjadi bahasan atau yang menjadi trending publik itu adalah kenapa harus Lionel Messi yang memenangkan Ballon d'Or tersebut gitu. Nah, kita bahas sedikit. Saya pribadi juga sebetulnya kurang tahu apa tolak ukur dari Ballon d'Or ini gitu. Tolak ukurnya apakah pencapaian pribadi, tolak ukurnya itu trofi, atau tolak ukurnya itu kontribusi terhadap tim. Yang paling mungkin kan tiga ini aja ya. Pencapaian pribadi, kontribusinya terhadap tim, dan jumlah trofi gitu. Nah, kalau kita melihat dari sisi trofi, tentu saja Robert Lewandowski tidak bisa kita abaikan. Dan juga Jorginho, dia membawa Chelsea juara Liga Champions. Dia membawa Italia menjadi juara Piala Eropa. Bayangkan, dua kompetisi bergengsi ini Jorginho bawa pulang ya. Jadi istilahnya Jorginho menggendong Italia dan Chelsea untuk meraih dua gelar kompetisi yang salah satu atau mungkin yang terbaik atau yang paling prestisius di kompetisi Eropa. Level klub kan Liga Champions, jelas Liga Champions. Sementara level negara kan jelas Piala Eropa. Itu menjadi salah satu kompetisi yang mungkin kastanya nomor 2 di bawah Piala Dunia ya, Piala Eropa ini. Nah, sementara Robert Lewandowski, dia menjadi top skor Bundesliga, dia juga meraih Piala Dunia antar klub, dia juga menjuarai Bundesliga. Sementara Lionel Messi juga dia di tengah
porak-porandanya skuad Barcelona di tengah konflik manajemen, dia membawa Barcelona masih bisa meraih Copa del Rey juga untuk pertama kalinya atau gelar pertama dia untuk tim nasional Argentina. Itu dia memenangkan Copa America, mengalahkan Brazil di final. Nah, kemudian perdebatan terjadi dan akhirnya Lionel Messi menjadi pemenang. Banyak netizen atau mungkin pengamat sepak bola dunia dan maupun di dalam negeri ini berpendapat bahwa kayaknya Jorginho atau Lewandowski lebih layak gitu. Nah, menurut saya pribadi ya, saya akan untuk tahun ini 2021, saya lebih memilih Jorginho. Kenapa saya memilih Jorginho? Karena jika kita melihat kontribusi Jorginho terhadap tim, kurang apa coba? Dia di Chelsea menjadi jenderal lapangan tengah. Bayangkan dia menjuara Liga Champions, mengalahkan tim-tim seperti Real Madrid dan mengalahkan Manchester City. Lalu juga di Piala Eropa mereka juga sangat kokoh. Italia sangat kokoh, mengalahkan Spanyol, mengalahkan Inggris, dan Jorginho berperan penting. Jadi Jorginho berkontribusi penuh terhadap Chelsea dan Italia dan juga meraih trofi untuk kedua tim ini gitu. Sementara Robert Lewandowski mungkin orang mengingat dia ketika musim lalu. Jadi ketika musim lalu Bayern Munchen meraih Sixtuple, meraih 6 gelar dalam satu musim, Lewandowski menjadi pembeda. Lewandowski juga menjadi pemain yang sangat berpengaruh. Tapi di musim lalu 2020, di tahun lalu 2020, Ballon d'Or tidak diadakan. Makanya ketika Messi memberikan speak up ketika dia meraih Ballon d'Or kemarin, dia bilang, Robert Lewandowski, saya senang bersaing dengan Anda. Kita semua sepakat kalau Ballon d'Or diadakan tahun lalu, Andalah pemenangnya. Memang betapa banyak menjadi pertanyaan orang-orang, kenapa tahun lalu Ballon d'Or ditiadakan? Kan bisa online katanya, via Zoom atau via apalah gitu. Sementara tahun lalu tuh benar-benar Lewandowski sentris lah istilahnya, semua mata, semua kamera tertuju pada Robert Lewandowski gitu. Tapi ditiadakan. Nah, mungkin banyak netizen ingat bahwa oh iya Lewandowski, padahal sebetulnya Lewandowski itu lebih bersinar musim lalu. Meskipun musim ini torehan golnya lebih banyak dari musim lalu, dari tahun lalu maksudnya. Itu yang menarik. Bahkan tahun ini dibanding Lionel Messi, torehan golnya jauh lebih banyak gitu. Cuman mungkin kelemahan Lewandowski ini dia tidak berprestasi di Polandia. Kita tahulah Lewandowski menggendong Polandia, materi pemain Polandia tidak merata, dia tidak disupport seperti di Bayern Munchen. Mungkin itu masih masuk akal untuk kita perdebatkan lah. Lewandowski mungkin nggak menang, dia kalah oleh Messi karena di Polandia dia tidak berprestasi. Nah, tapi untuk Jorginho ini sulit kita untuk membantah Jorginho. Tapi kalau kita berusaha objektif, kita ambil sisi positifnya aja lah. Kenapa Messi pada akhirnya menjadi pemenang gitu? Buat saya pribadi, karena dia membawa Argentina menjuarai Copa America. Kenapa demikian? Kalau di Barcelona kan dia cuma bawa Barcelona juara Copa del Rey. Itulah mengapa capaiannya di Copa America tersebut seakan-akan seperti sebuah pencapaian yang luar biasa. Padahal kalau kita bandingkan ya, mohon maaf dengan segala hormat, tanpa mengurangi hormat saya terhadap Copa America, sepertinya gelar Piala Eropa sedikit lebih bergengsi daripada Copa America. Kalau kita melihat dari pesaingnya, melihat dari historinya ya gitu kan. Mungkin kalau Piala Eropa kan digelar 24 tim ya, 24 tim, sementara Copa America hanya 12 tim. Dan mungkin akan terus menjadi perdebatan ini. Tapi ini bukan pertama kali ya. Kemenangan Lionel Messi di Ballon d'Or 2021 ini bukanlah satu-satunya kontroversi di Ballon d'Or. Kita ingat tahun 2010 dan 2013. 2010 orang berekspektasi layaknya tahun ini mereka memikirkan bahwa
kayaknya yang paling layak untuk menjadi peraih Ballon d'Or itu Wesley Sneijder. Kenapa? Sneijder dia membawa Inter meraih treble winner. Dia mengantarkan Belanda menuju final kalah lawan Spanyol. Kontribusinya luar biasa, dia mencetak gol, dia menciptakan banyak assist, dia menjadi jenderal lapangan tengah untuk Inter Milan dan Belanda. Tapi kemudian yang memenangkan Ballon d'Or itu Lionel Messi. Yang notabene di tahun itu dia tidak meraih Liga Champions bersama Barcelona, juga gagal bersama timnas Argentina di Piala Dunia, bahkan babak belur ya. Di Piala Dunia 2010 Argentina babak belur dihajar Jerman 4-0. Nah, terus yang kedua, Diego Milito, striker Inter Milan, bahkan tidak masuk 30 besar. Padahal dia menjadi pemain yang menjadi penentu 3 gelar atau treble winner Inter Milan. Di Serie A, dia mencetak gol sematawayang ke gawang Siena yang akhirnya Inter meraih Scudetto berkat kemenangan atas Siena tersebut. Di Coppa Italia, dia mencetak gol final melawan AS Roma. Dia penentunya. Lalu di Liga Champions, di final Liga Champions ketika mengalahkan Bayern Munchen 2-0, dia yang mencetak gol dua gol itu. Jadi cukup heran, cukup aneh gitu. Ketika itu juga publik bertanya-tanya. Lalu tahun 2013, ketika Cristiano Ronaldo meraih Ballon d'Or, itu juga menjadi kontroversi karena dianggap Frank Ribery lebih layak. Di tahun 2013, Bayern Munchen juga meraih treble winner. Di tahun 2013 juga Ronaldo tidak mempersembahkan gelar apapun. Di La Liga mereka hanya runner up kalau nggak salah. Lalu juga Ronaldo tidak banyak berkontribusi pada tahun 2013 tersebut. Jadi 2013 digadang-gadang menjadi tahunnya Frank Ribery. Tapi sayang ketika itu Ronaldo yang meraihnya. Tapi apapun itu, meskipun yang tercatat dalam sejarah adalah orang-orang yang menjadi pemenang, nama-nama itu tidak bisa kita ubah. Tapi kita ingat bahwa betapapun seseorang yang layak menjadi peraih Ballon d'Or seperti Lewandowski misalkan, Jorginho atau Lewandowski tahun ini, 2010 Wesley Sneijder, dan 2013 Frank Ribery, betapapun mereka pada akhirnya tidak meraih Ballon d'Or, publik sepak bola, insan sepak bola akan selalu mengingat mereka bahwa mereka adalah juara tanpa mahkota, bahwa mereka hanya tidak beruntung, bahwa mereka adalah pemain-pemain sepak bola yang namanya akan tercatat dalam sejarah dan akan terus melekat dalam hati insan sepak bola di seluruh dunia. Demikian Kacamata Bola episode kali ini. Terima kasih dan saksikan terus. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.